kan dia masukin. Nah kalau raster itu kan nilainya per pixel gitu kan, atau per nilainya gitu kan. Nah kita mau kasih nilai raster ini 1, terus di oke. Oke. Nah sekarang ini dia raster udah isi 1 ya semuanya ya. Jadi setiap set file ini, setiap lainnya udah ada nilai 1-nya. Output file type-nya Nilai 1-nya di dalam raster. output file type Ya, orang terus di save aja. Jangan lupa di stop editing. Oke. Nah, terus kita ubah ke raster. Jadi rasterize yang tadi ya. Mas, habis pencet raster apa mas? Gak dengar. Rasterize. Kayak tadi yang tadi nggak jadi ya. Raster dan version rasterize. Oke. Ya. Nah ini saya nomor tengah field to use-nya. Ya, jadi field yang digunakan untuk berubah jadi raster ini kita klik raster tadi mana? Raster. Gak bisa di zoom kah? Oke udah, ini nggak usah gitu aja. Untuk raster size unitnya dan klik geo reference unit. Ini ya, output raster size. Oke. Nah, terus kita mau membuat ketebalan untuk menjadi rasternya ya, pixelnya aja itu 10 kali 10. Jadi 10 meter. Karena kan ini kan pakai UTM 49S ya, pakai UTM otomatis meter. Nilainya sebenarnya Itu untuk nilainya aja. Jadi biar ada nilainya dari raster itu. Nilai kalau ini tuh bentuk ukuran. Kenapa 10-10? Ini itu menyesuaikan dengan karena tiap satelit itu memiliki resolusinya masing-masing. Nah, kita tergantung mau gabungin sama citra yang mana. Gitu. Kan ada citra yang ukurannya 10, ada yang 30-30, 60-60 dan macam-macam. Nah, kebetulan kita mau nyoba yang 10x10, walaupun kita gabungin sama citra sih. Ya, ini sama. Oh ya, output externnya ya. Output externnya kita buat raster ini jalan di saluran tengah. apa ini? Ini outputnya. Klik aja ya. Di saluran tengah. Di saluran tengah. Outputnya Ini di output. Di bawahnya width, height, ya. output. Terus Klik kanan ini. ya. Calculate from layer. Di saluran tengah. Alright. Oke ya, clear ya. Ya. Oke, terus ke bawah. Save aja. Klik yang ini, save to temporary-nya, klik save file. Ya Allah. Nah ini dinamai di sini ya, klik file aja ya. Gimana? Oke, di sini kita namain raster. Kita sih namanya apa lagi? Kita namain ini. Terus di run. Nah ini nilainya berapa ini? 1 semuanya. Iya. Ini ya muncul ya. Kalau kita zoom, ini udah bukan vektor karena vektor itu menyesuaikan sama kanvasnya biasanya. Kalau ini tuh paten, ukuran-ukurannya paten. Nah, kita mau ngecek, ini kan nilainya satu semua nih, karena nanti nilai rasternya satu semua ya. Nah, kita mau coba cek ini kita buat ukurannya 10x10 nih, ini coba Mr. Line. Kita mau coba import. Terus di ujung sini apa 10 meter ya. Jadi benar. Hah? Ulang mas. Master line, klik aja, terserah di mana. Oh harus di jarak antar sini. ininya. Biasanya 10. Iya 10. Ya, masih ada dan panjangnya itu menyesuaikan dengan panjang vektornya emang. Oke, udah. Next kita lanjut ke langkah berikutnya. Setelah dijadikan vektor, setelah dijadikan raster,
kita mau langsung menggunakan proximity. Karena kan kita mau ini kan apa buffer gitu kan. Kalau buffer itu untuk vektor, kalau proximity itu untuk raster analisis ya. Analisis proximity raster distance. Diklik. Oke, sini ya. Belum. Oke, ini ya. Raster apa? Oke. Proximity raster distance. Inputnya kita masukin rasterize-nya. Iya. Ininya diubah distance unitnya jadi georeference koordinat. Udah ya. Terus ke bawah. Udah nggak ada yang diubah. Cuma masukin rasterize. Ininya jadi georeference koordinat. Udah. Terus di terus ininya apa dinamain terserah ya namain proximity aja di situ run. Oke. Ya. Nah, ini bisa dilihat proximity-nya udah selesai nih. Iya, lihat kalau mau lihat proximity-nya itu coba jalannya di atas. Bisa. Nih. Ada yang nggak bisa? Oke, mungkin aku jelasin proximity ini dulu ya hasilnya ya. Jadi kalau dilihat di nilai proximity-nya nih, yang hitam itu 0. Semakin putih semakin tinggi angkanya. Nah, itu maksudnya itu semakin dekat dengan jalan itu hitam itu 0 nilainya. Nah, semakin jauh dengan jalan ini ya, ini kan paling jauh nih putih. Nah, ini nanti hasilnya akan bisa kita analisis lebih lanjut. Jadi nilai pixel yang lebih jauh ini akan kita kasih nilai lebih yang berbeda dengan yang hitam. Ya, sebenarnya kalau untuk proximity sudah selesai sampai sini. Untuk proximity. Nah, ini kan sebagai data awal kan. Nah, kita mau olah lebih lanjut biar bisa di overlay dengan yang lain. Kita gunakan tools request. Kita baca request di sini. Klik ini toolbox ini ya. Ada kan toolbox semuanya? Ada. Toolbox biasanya muncul di kanan taruh di kiri bebas lah. Dicari request by table yang kayak kelas NVIDIA ya. Klik aja 2 kali. Yang akan kita request yang mana? Yang proximity. Ini VIN numbernya biarin karena emang kita baru. Nah, kita mau nge-request ini, nge-request request by tabel ini kita ini berdasarkan ini ya patokan ya, jadi berdasarkan jurnal kebetulan kita dapat patokannya ini klasifikasi jaringan jalan ini ya. Jadi semakin dekat dengan jalan itu kelasnya rendah. Nah, semakin jauh 15 kilo lebih itu kelasnya ini ya 15 kilo lebih itu kelasnya semakin rawan gitu. Ini kelas 1 0 sampai 2 kilo dan seterusnya. Karena kita sebelum proximity kalau belum kita baca judulnya nggak bisa karena kita nyoba yang 48S aja 84 bagai 84 kok bagai 84 yang enggak judulnya yang bawahnya kan
ada ya yang lanjut M itu yang 4 yang derajat listrik pasti itu. Nah itu nggak bisa, jadi harus ke UTM dan itu kan jadi meter. Dan kita ya 2700 ya. Oke ya. Oke ini ya 2700 berarti kita buat 0 sampai berapa di sini 2000 karena 2 kilo kan value-nya kita kasih 1 aja deh, jadi yang paling rendah kan 1 tadi luasnya. Nah ini kita buat 2000 sampai maksimumnya berapa 5000 tadi patokan, karena yang selanjutnya pasti nggak ada ini ya, jadi nilainya udah pasti nggak ada yang selanjutnya, jadi nggak usah, sini 2 aja. Jadi oke. Sama berapa? Bentar Oke, mas. sampai sini dulu. Itu nggak bisa disimpan 5.000. 2000, 0, 2000, 2000, 5000, 1, 5000, 2. Oke ya. Oke ya. Mas, raster layarnya tadi apa? Oke. Apa enggak? Enggak. Semuanya proximity. Oke, makasih. Oh, iki. Nah, ini kita ubah range boundariesnya ya. Kita ubah jadi yang min lebih dari kurang dari sama dengan value kurang dari maksimum. Jadi supaya ini ya 0 ini biar masuk ke nilainya. Kalau min kurang dari aja nanti 0-nya nggak masuk. 1, 2. Jadinya biar semua nilai itu terubah. Oke ya. Terakhir di save aja filenya, dinamain request atau hasil akhir atau request lah. Request, save, terus di run. Input data type apa ya? Oke, udah ya selesai. Ini jadi filenya. Yang awalnya nilainya dari 0 sampai 2700 sekian berubah jadi 1 dan 2 aja. Iki apa? Nilainya cuma 2, 1 dan 2 karena kebetulan nilainya tadi cuma 2000 ke atas dikit. Nah ini kita mau coba simbologi ya biar bisa kelihatan. Ya udah Ran ya. Enak gak sih? Nah kita coba mau lihat dan nggak usah diikutin simbologinya. Orang ini range boundary-nya kurang dari sama dengan value. Ini apa ya? Tinggal bisa. Kurang dari sama dengan value. Nah ini ya, jadi udah kelihatan. Ranki. Yang nilainya 1 itu yang merah ini itu yang dekat dengan jalannya, ini yang biru ini yang jauh dengan jalannya. Karena ini bentuknya kotak, bentuk rasternya kotak tidak sesuai dengan wilayah desa Wolu Tengahnya. Kita ubah ini sesuai dengan desa Wolu Tengahnya dengan cara apa? Di-clip. Clipnya raster, analisis, extraction, clip raster by mask layer. Input layernya apa? Request. Karena kita mau nge-clip requestnya ya. Mask layernya pakai desa Wolu Tengah, batas desanya. Ya, sisanya nggak usah diubah aja. Ya, apa apanya? Pencet Mas. Ulang mas dari input. Ini input request, ini desa Wolu Tengah. Requestnya nanti mau dipotong pakai apa? Pakai batas desa. Oke ya. Desa Wolu Tengah. Kita namain aja hasil akhirnya ini jadi Supporteran. oke ya, aman ya. Mas habis Mas layer tadi apa? Udah nggak diubah apa-apa. Jadi langsung di save. Ya langsung ke bawah aja di save bagian ini clip. Terus di run ya. Oke, bisa dilihat di sini Kok enggak punya gua? udah jadi jaringan jalan, data jaringan jalan Ini kita belum di ini. untuk kerawanan kebakaran Jalan dia ya? desa Wolu Tengah. Ini kan kurang kelihatan ya, yang 2 itu putih, jadi nggak kelihatan. Yang 1 itu hitam. Kita ubah ini Simbologi.
supaya kelihatan, klik ini simbologi, ubah jadi single color, pseudo color. terus ganti colornya jadi Nah, ini apapun aku pengen spektral. Kalau rame Modenya equal, interval, Modenya equal, basisnya interval, 2. Masa sih ya? apa? Karena hasilnya cuma 1 dan 2. Terus ini dua. Nah, warnanya diubah ya biar lebih enak. Yang kegagalan kan lebih aman ya kerawanannya ya. Coba agak-agak Jajan pink yang ke ini ya. biasanya. Gak boleh jajan yang biasanya itu apa? Tahu gak pink? Kerupukmu. Nah, Oh enggak. nah semakin berdekat, semakin jauh kan dia kan. Jadi merah satunya. Kan harusnya habis Di itu oke baru- aja. Nah, ini ya hasilnya. Iya betul Hasil- ya. Hasil akhirnya itu di Desa Walu Tengah bagian atas sampai agak bawah itu masih kerawanannya aman karena jalannya kebetulan mencakup hampir seluruh desa ya. Namun di bagian ujung selatannya Desa Walu Tengah itu, nah bagian bawahnya itu emang jauh dari jalan makanya rawan masuknya. Tuh. Oke, setelah itu ini dijadikan peta. Selesai. Ini Dari kelas satu. Ada yang mau ditanyakan? betul loh. Oh iya. Ada yang mau ditanyakan? Betul loh. Jelas guys? Hah? Penggunaan lain. Oke, benar. Jadi sebenarnya kan Apa tuh ini? Oh, kayak gitu ya? Ada diklaim. Iki loh, harga berapa ya? Kita udah foto. oh iya ya. Nah, itu Jadi nih penggunaan lain Nah, gitu lah. apa penggunaan lain proximity untuk ini ya. Jadi proximity kan intinya untuk ngebuffer kan. Sebenarnya yang dibuffer itu selain garis itu bisa titik. Jadi contohnya kita Banget seperti ini. Mana Luar hotspot? biasa. Tapi kita warnanya kayak Nah, ini hotspot contoh padatan hotspot. Nah, hotspot itu mau di-buffer, kalau mau pakai proximity jadi raster itu di proximity bisa. Itu juga bisa jadi hotspot, tapi di buffer juga bisa. Kang nganggo pen. Nah, nanti Itu balik lagi. itu lah. ini bebas tuh warnanya. Emangnya nganggo pakai nganggo pen? Kalau nilainya oke ya. Oh, iki enggak sih? Iya, Israel. kalau titik sampel di Oh, nek melon nek ada nilainya juga. Sedangkan kalau jalan itu paket terus nilainya sama semua. Oh, Terus baru kita gabungan satu aja. tapi nggak voting nggak Iki lho. Terus kalau lain itu selain jalan bisa di buffer juga dan proximity juga yang sungai. Kayak jaringan sungai kita buffer terus nanti buat request kayak 0 sampai 2 kilo, 2 sampai 5 kilo, 2 sampai 5 kilo dan seterusnya. apa ya medali? Oke, gitu ya. Udah Yang ini. ini lagi ditanyakan? Enggak. Aman lagi, Mas. Ada yang mau menjelaskan lebih lanjut mungkin? Oh ya mungkin ini. Jadi sebenarnya jalan ini yang dalam bentuk vektor ini bisa langsung di buffer. Tapi buffer itu cuma satu lapis. Kan kalau Kenapa pakai ini? jadi buffer itu cuma satu lapis. Kalau yang request itu kan jumlahnya banyak nih. Misal ini satu kabupaten contoh kan nanti bisa jadi ada yang 0 sampai 2, 2 sampai 5, terus lebih dari 5, 5 sampai 10, 10 sampai 15 begitu kan. Karena ada banyak. Jadi itu efektif digunakan pada data raster karena nilainya udah ada masing-masing misalnya gitu kan. Kalau buffer itu cuma satu aja. Nah sebenarnya ada buffer yang bisa langsung banyak bentuknya. Berlapis gitu. Kayak 0 sampai 5 ada buffernya lagi, 5 sampai 10 ada buffernya lagi, dan seterusnya ada buffernya lagi. Untuk data vektor, tapi datanya itu kurang representatif dan lebih inilah rumit dilihatnya, lihat ya. Ini yang misal di multi ring sabar. Ada banget kali. Itu kayak gini hasilnya. Lucu banget. Comel.
Ya sebenarnya analisis tool di QGIS ya atau ArcGIS itu ada banyak, dan kalau teman-teman mau nge-explore lebih bagus lagi. Nah, fungsinya kita ngajarin di PKL kan paling enggak teman-teman tuh paham dasarnya gitu. Nah, kalau mau nge-explore lagi ya lebih bagus gitu sih. Ya, dan ini tuh ada kelasnya. Ini nggak jadi satu ya jaringannya ya, karena ini per jalannya itu per garis gitu ngebuffer, per garis ngebuffer lagi, per garis ngebuffer. Jadi hasilnya jelek. Kalau yang proximity kan seluruhnya ya langsung jadi satu ya. Pertimbangan banyak faktor ini udah proximity itu. Yang pokoknya yang sesuai dengan garisnya, sesuai dengan garisnya kita pusingin aja. Yang jauh ini agak-agak abu-abu jauh kan. Banyak gitu. Dan semakin jauh lagi mungkin. Oke. Yang mau tanyakan lagi? Cukup jelas? Oke, acara rapat selesai. Cukup ya? Oke, selanjutnya karena acara rapat sudah selesai, kita lanjut ke coba kita review CBP ya. Kita mulai dari kelompok 1. Jelaskan ini CBP mau ngapain. Taruh kan? Tak tulis di itu dari data di istana, kemudian dan ketenahan. Nah, kayak gini betul. Petanya udah. kayak supervise. Kalau emang udah dan emang aman itu next ya. Jadi nanti tinggal kita tunggu di minggu depan untuk presentasinya. Nah, ini modelnya Jadi kita tuh mau analisis. Kita membandingin dengan adanya IKN ini yang sama pendapatan.